Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa jumpa lagi dengan Miss Saras. Hari ini Miss Saras akan menjelaskan tentang langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Gitu ya. Masih melanjutkan di bab 2 yang materi kelas 9. Kalau kemarin persamaan kuadrat, kalau ini adalah fungsi kuadrat. Gitu. Ini langsung ya. Bagaimana nanti langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, kita ingatkan dulu bentuk umum fungsi kuadrat gitu ya. Jadi fungsi kuadrat itu bisa ditulis f(x). Nah, f(x) sendiri itu bisa kita tulis y. Jadi fungsi f(x) itu sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Gitu. Kalau A dengan syarat A-nya itu nanti tidak boleh sama dengan 0. Kalau untuk B sama C itu tidak ada, tidak masalah. Nah, sekarang kita ingatkan lagi sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ya. Jadi nanti kalau A-nya itu lebih besar dari 0 atau nanti positif, jadi ini positif ya. Nah, contohnya umpama 3x y sama dengan 3x kuadrat plus 5x umpama plus 8. Ini kan depannya positif. Jadi patokan yang kita lihat itu adalah yang depannya x kuadrat itu. Kalau dia positif ingat ya. Kalau kita selalu positif itu, kita akan selalu senyum. Nah, seperti ini. Senyum, terbuka ke atas. Maksudnya buka kurvanya itu ke atas gitu ya. Untuk fungsi kuadrat dengan A lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Sehingga kurva memiliki nilai minimum. Nah, kenapa nilainya malah minimum? Karena kita lihat puncaknya yang di sini nanti. Dia kan di bawah ya, kayak lembah itu puncaknya di bawah, makanya malah minimum. Bedakan dengan yang jika A-nya itu kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0 atau dia negatif, nah contohnya seperti ini ya, Y sama dengan ini min 3x kuadrat plus 5x min 8 misal. Itu kalian lihat, atau mungkin min x kuadrat atau min 5x kuadrat. Nah, kalau depannya min berarti kan A-nya kurang dari 0 ya. Itu kalau kalian negatif berarti cemberut. Nah, atau kayak gunung itu ya. Kalau tadi lembah, kalau ini gunung. Terserah cara menghafalkannya menurut kalian mudah yang mana gitu. Untuk fungsi kuadrat dengan A kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Jadi membuka ke bawah sehingga kurva memiliki nilai maksimum. Kenapa bisa maksimum? Karena puncaknya ada di atas. Seperti itu. Jadi kemungkinan cuma ada dua itu aja ya. Jadi kalau positif atau A-nya lebih besar dari 0 itu kurvanya membuka ke atas. Kalau negatif atau A-nya kurang dari 0 itu nanti dia terbuka ke bawah. Nah, sebelumnya kita ingatkan dulu diagram Kartesius ya. Karena nanti semua kurvanya itu akan kita gambar di diagram Kartesius gitu. Ini sumbu X-nya di sini, itu yang mendatar. Ini sumbu Y, itu yang tegak. Itu. Coba nanti setiap titik di koordinat Kartesius itu kan sepasang ya, X, Y. Jadi yang depan itu X-nya, yang belakang adalah Y. Umpama Miss Saras mau contoh gambar titik 3,0. Jadi X-nya 3, Y-nya 0 gitu. Kalau untuk X dia positif ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Kalau untuk Y ke atas besar, ke bawah kecil gitu ya. 3,0 itu 3,0 berarti titik B 3, X-nya 3 ya. Y-nya 0 berarti di sini. 3,0 ini 3,0 karena Y-nya 0 berarti dia tidak ke atas ataupun ke bawah, tetap di sumbu X-nya. Ini titik B. Coba kalau dibalik, yang 0 X-nya 0,3 seperti itu. 0,3 berarti kan X-nya tetap ya, tidak ke kanan ataupun tidak ke kiri, tapi Y-nya 3 berarti di sini 0,3. Jadi kalau 3,0 sama 0,3 beda ya. Ini B titik titik B titik C. Oke, titik C. Coba umpama titik D sekali lagi ya terakhir. 5,5
2. Nah, berarti X-nya 5. Ambil di sini 5, Y-nya 2. Nah, kita tarik garis. Nah, di sini 5,2. Titiknya di sini ya. Ini titik D. Seperti itu. Cara menggambar di diagram Kartesius. Ini Misaras ingatkan lagi aja. Ini sudah pernah diajarkan di SD, mungkin pernah di level 8 juga pernah. Gitu ya. Jadi X dulu baru Y-nya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat? Ada 4 langkah nanti. Dan dari 4 langkah itu nanti kita juga punya 4 titik yang titik bantu ya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, nanti menentukan titik potong dengan sumbu X atau pembuat 0. Itu rumus syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Ingat ya, kalau nanti sumbu X itu syaratnya Y-nya sama dengan 0. Untuk langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kebalikannya, kalau nanti titik potong dengan sumbu Y, itu berarti nanti yang 0 itu adalah yang X-nya. Yang 0 adalah yang X-nya. Ini nanti, terus kemudian yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Yuk kita ingat lagi. Jadi rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. B itu siapa? Jadi kalau AX kuadrat plus BX plus C, ingat B itu yang nempel di X atau koefisiennya X, A itu adalah yang nempel di X kuadrat atau koefisiennya X kuadrat. Walaupun nanti X kuadratnya di belakang nggak masalah gitu ya. Jadi kalau A itu yang nempel di X kuadrat, B itu yang nempel di X. Terakhir, berarti menentukan titik maksimum atau minimum fungsinya. Jadi sesuai yang Misaras ingatkan awal tadi ya. Jadi nanti bisa jadi dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Untuk nomor 4, 3 sama 4 itu nanti menghasilkan satu titik ya. Nah, kalau nanti 3 sudah ketemu, nanti tinggal disubstitusikan ke fungsi kuadratnya. Gitu. Jadi untuk langkah pertama itu nanti kita dapatkan satu titik. Jadi satu titik ya, Y-nya sama dengan 0, berarti nanti X-nya berapa, 0. Ini 2 titik deh, maaf, 2 titik. Kita 2 titik. Kemudian langkah kedua itu kita punya satu titik. Nah, karena X-nya 0, nanti mesti 0, X, astagfirullah, maaf ya. Koma Y, tinggal nanti Y-nya berapa gitu ya. Ini 2 titik. Nah, kemudian untuk nomor 3 dan 4 itu nanti kita jadi satu titik. Bisa disebut puncak atau titik balik. Bisa. Titik balik, jadi nanti tinggal maksimum atau minimum. Menyesuaikan X kuadratnya positif atau negatif. Gitu ya. Oke, yang pertama. Ini Misaras kasih contoh ya untuk yang positif dulu. Contoh 1. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Oke, untuk langkah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X atau pembuat 0. Ini sudah kita pelajari di sebelumnya tadi ya. Jadi tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat. Di video sebelumnya sudah dijelaskan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat gitu. Oke, X kuadrat min 2X min X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kalau ini ya, berarti tadi umpama min 8 itu kan kemungkinannya 1 kali 8, 2 kali 4. Berarti kita ambil yang di sini. Karena di sini yang min, berarti salah satu harus di min. Ingat, di sini yang tengah adalah yang min. Berarti yang besar ya yang di min. Nah, silahkan nanti lihat di selanjutnya. Sebelumnya, video selanjutnya tentang faktoran ya. Oke, ini masing-masing kita sama dengan kan 0. Jadinya X min 4 sama dengan 0 itu kan jadinya X. Nah, seperti ini. Kalau min pindah ruas jadi plus, plus pindah ruas jadi min. Kita dapat 2 pasang titik ya. Karena ini tadi kan Y-nya sama dengan
0. Berarti dapatnya min 2,0 sama 4,0. Kalau kita gambar di diagram Kartesius jadinya seperti ini. Oke. Satunya min 2,0, satunya 4,0. Itu langkah pertama. Kita dapat 2 titik. Oke ya, sekarang langkah kedua. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ini paling gampang. Jadi X-nya sama dengan 0 ya. Jadi X yang di sini nanti kita ganti dengan 0. Kita substitusi. Sebenarnya kalau mau buat rumus, kalau nanti X-nya sama dengan 0 syarat dengan sumbu Y itu Y sendiri itu adalah nilai dari C-nya. Yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C ya, yang belakangnya itu tinggal nanti min atau plus gitu ya, karena berapapun 0 itu mau dikuadratkan atau mau dikali berapapun hasilnya akan tetap 0. Jadi nanti di sini 0, di sini 0, berarti tinggal yang ininya saja, yang C. Nah jawabannya adalah min 8. Kita punya titik 0, min 8 gitu. Kalau kita buat garis seperti ini. Kalau nanti kalian ketemunya 0,8 gitu. Berarti kan otomatis titik yang di sini itu ada di atas. Salah otomatis karena kita sudah tahu kalau di sini X-nya X kuadratnya itu positif. Jadi dia nanti terbukanya ke atas atau senyum tadi ya. Nah, kalau titik potong yang kalian dapatnya di atas, salah, itu nanti mesti terbukanya ke bawah. Kalau ini sudah benar ya. Jadi ini ada di bawah gitu. Langkah ketiga adalah menentukan persamaan sumbu simetri. Tadi rumusnya adalah X kuadrat mau min B per 2A. Nah di sini A-nya karena X kuadrat kan berarti 1, karena 1 nggak perlu ditulis. Di sini B-nya adalah min 2. Kita masukkan ke rumus. Ini min, terus B-nya min 2 ya, 2 kali 1, min kali min hasilnya plus. Berarti 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah ini kita baru ketemu X-nya ya. Kalau sudah, kita masukkan ke fungsinya. Gitu, langkah terakhir, langkah keempat. Menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah karena tadi soalnya lebih besar dari 0 atau positif, maka nilainya minimum. Gitu ya. Nah ini dapatnya dari sini ya, X sama dengan 1. Dapatnya ini diganti X, ganti X yang di sini nanti diganti 1, X yang di situ nanti juga diganti 1. Gitu. Jadinya 1 kuadrat. Untuk masalah ini nanti menghitungnya hati-hati ya, antara plus sama min gitu. Karena nanti ada juga nanti yang negatif gitu. Jadi kalau negatif dikuadratkan nanti hasilnya plus, oh ternyata depannya ada min lagi. Kayak gitu, hati-hati. Jadi ini 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 itu min 2 karena depannya min, sama min 8. 1 min 2 itu min 1, min 8. Hasilnya adalah min 9. Dari langkah 3 dan 4 kita punya 1 titik. Langkah 3 kita dapat X-nya, langkah 4 kita dapat Y-nya. Jadi kita punya titik puncak atau titik balik minimum ya. Kalau kalian nanti di buku ada tulisan lain, titik balik minimum. Kalau nanti negatif ya titik balik maksimum gitu. 1,9. Coba sekarang kita gambar. Kita sudah punya 4 titik ya. Jadi ini tadi titik di langkah yang pertama sepasang, kemudian ini langkah yang kedua, ini adalah langkah yang ketiga dan keempat. Nah kalau sudah ketemu 4 titik itu, kita hubungkan jadi 1. Menghubungannya nggak boleh pakai penggaris, nanti jadinya segitiga. Karena kurva itu melengkung, bukan lurus ya. Kalau dihubungkan, titik-titik yang diperoleh nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini harus simetri ya. Jadi kalau kalian nanti menggambar, mau buat skala dari 0 ke 1, umpama 1 kotak, berarti 1 ke 2, 2 ke 3 itu juga harus 1 kotak. Nggak boleh 0 ke 1, 2 kotak, kemudian selanjutnya 1 kotak. Jadi harus konsisten untuk skalanya, biar nanti kalau digambar itu bentuknya bisa simetris. Gitu. Itu untuk contoh yang pertama ya, yang fungsinya X kuadratnya positif atau lebih besar dari 1, nilainya minimum gitu. Nanti insya Allah selanjutnya Misaras kasih video penjelasan untuk contoh yang kedua,
untuk yang A-nya kurang dari 0 atau negatif. Seperti itu. Cukup ya video kali ini. Nanti kita lanjutkan video selanjutnya gitu. Terima kasih, semoga ilmu yang Miss Sarah sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.